Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari kelas 2C dan rekan saya yang bernama Tegar Fadil Rasyidi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan karya tulis ilmiah yang berjudul Fenomena Bahasa Gaul di TikTok dalam analisis morfologis dan pengaruhnya terhadap kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa. Sebelum masuk ke pembahasan, kita semua pasti mengetahui bahwa perkembangan media sosial saat ini sangat memengaruhi cara masyarakat berkomunikasi, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah TikTok. Nah, melalui TikTok inilah pengguna tidak hanya menonton video, tetapi juga aktif berinteraksi melalui kolom komentar. Dari interaksi tersebut muncul berbagai istilah atau bahasa gaul yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa gaul memang menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan membuat komunikasi terasa lebih santai. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa gaul yang terlalu sering juga dapat memengaruhi kebiasaan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, terutama dalam situasi formal seperti kegiatan belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian kami ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk bahasa gaul yang terdapat pada kolom komentar TikTok berdasarkan kajian morfologis menurut Muhammad Ramlan. Dan selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa Indonesia pada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain digunakan untuk menyampaikan informasi, bahasa juga menjadi identitas sosial dan budaya suatu masyarakat. Nah, seiring berkembangnya teknologi, bahasa pun ikut mengalami perkembangan yang ditandai dengan munculnya berbagai variasi bahasa. Salah satunya variasi bahasa yang berkembang saat pesat saat ini adalah bahasa gaul. Kehadiran media sosial, khususnya TikTok, membuat penyebaran bahasa gaul semakin cepat. Nah, berbagai istilah seperti inilah, seperti spill, terus salfok, no life, terus healing, FYP, on the way, bestie, dan gemoy sering kita temukan dalam unggahan maupun kolom komentar TikTok. Nah, menariknya di sini istilah-istilah tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses morfologi, seperti pendekatan kata, akronim, penyerapan bahasa asing, maupun perubahan bentuk kata. Oleh karena itu, fenomena ini menarik untuk dikaji menggunakan ilmu morfologi agar kita dapat memahami bagaimana proses pembentukan kata-kata tersebut. Selain itu, penelitian kami ini juga mengangkat pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa. Nah, hal ini penting karena mahasiswa merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial, tetapi juga dituntut untuk mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah, presentasi, maupun komunikasi formal lainnya. Selanjutnya, pada bagian tinjauan pustaka, penelitian ini menggunakan dua teori utama. Teori pertama adalah teori morfologi menurut M. Ramlan. Menurut beliau, morfologi merupakan cabang linguistik mempelajari bentuk kata serta proses pembentukannya. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa gaul di TikTok terbentuk melalui proses seperti akronim, singkatan, pemendekan, maupun penyerapan bahasa asing. Kemudian, teori yang kedua adalah teori variasi bahasa menurut Abdul Khair. Teori ini menjelaskan bahwa variasi bahasa muncul karena adanya perbedaan penutur.
situasi komunikasi, serta fungsi penggunaan bahasa. Bahasa gaul sendiri termasuk salah satu bentuk variasi bahasa yang berkembang di kalangan generasi muda dan digunakan dalam situasi yang bersifat non-formal. Selain itu, TikTok juga dipandang sebagai media yang berperan besar dalam penyebaran bahasa gaul karena menyediakan ruang interaksi yang sangat aktif melalui kolom komentar. Akibatnya, berbagai kosakata baru dengan cepat dikenal dan digunakan oleh banyak pengguna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif di mana dengan metode deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk bahasa gaul yang terdapat pada media sosial TikTok serta menjelaskan proses pembentukan kata berdasarkan kajian morfologi. Sumber data penelitian berasal dari kolom komentar TikTok yang mengandung unsur bahasa gaul. Data ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara mengambil tangkapan layar atau screenshot komentar yang relevan. Nah, tahapan pengumpulan data dilakukan dengan mengamati kolom komentar pada beberapa unggahan TikTok. Kemudian mendokumentasi komentar yang mengandung bahasa gaul. Setelah itu, data dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan proses pembentukan kata berdasarkan teori morfologi M. Ramlan. Selanjutnya, data dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teori, yaitu membandingkan hasil analisis berdasarkan teori morfologi M. Ramlan sebagai teori utama dan teori variasi bahasa Abdul Chair sebagai teori pendukung. Demikian, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya yaitu Tegar Fadila Rasyidin. Saya persilakan. Ya baik, setelah pembagian pendahuluan tadi dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Nur Aisyah, sekarang saya akan menjelaskan bagian pembahasan serta kesimpulannya. Nah, pada bagian pembahasan ini kami menganalisis sebuah komentar bahasa gaul di TikTok dan mendapatkan 8 data. Kami menganalisis menggunakan pemikirannya M. Ramlan sebagai acuan atau sebagai landasan, yang dimana beliau menegaskan kalau proses morfologis itu ada 4. Yang pertama ada akronim, ada penyerapan bahasa asing, dan juga modifikasi fonetis dan pemenggalan. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian akronim. Sebelum masuk ke data yang kami dapatkan, saya akan jelaskan definisinya terlebih dahulu. Akronim adalah proses pemendekan yang menggabungkan huruf awal atau suku kata dari 2 kata atau lebih sehingga bisa dilafalkan sebagai satu kata utuh gitu. Nah, data yang kami dapatkan itu ada kata salfok, yang dimana kata salfok ini berasal dari 2 suku kata yang berbeda, dari kata salah dan kata fokus. Salah fokus artinya adalah ketika itu merujuk ke situasi di mana warga TikTok tuh ketika melihat konten A tapi dia salah fokus ke hal yang lain gitu. Jadi yang seharusnya fokusnya dia itu adalah ke konten itu, tapi ternyata fokusnya hilang, entah kemana, mungkin dia fokusnya ke hal lain. Nah, salah fokus ini adalah kepanjangan dari salfok, yang dimana salfok adalah data yang kami dapatkan yang termasuk ke dalam akronim. Yang kedua itu adalah penyerapan bahasa asing. Penyerapan bahasa asing adalah masuknya unsur dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, baik secara bunyi maupun makna. Nah, ada 3 kata atau 3 data yang kami dapatkan. Yang pertama ada kata spill, ada kata nolep, dan ada kata acting. Kata spill ini kan bahasa Inggris ya, tapi diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang dimana contohnya spill dong, itu lu dapat dari mana gitu, spill tempatnya, spill akunnya, spill gitu. Terus ada nolep diambil dari kata no life atau tanpa kehidupan, dan juga ada kata acting tuh. Ini ketiganya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh bahasa Inggris dalam bahasa gaul di TikTok gitu. Jadi mereka di sosial media ya sudah berkomunikasi tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, melainkan ada beberapa kata-kata serapan dari bahasa asing gitu. Terus yang ketiga ada modifikasi fonetis.
yang dimana modifikasi fonetis ini adalah perubahan bentuk kata pada aspek bunyi atau ejaan. Perlu dibawahi ya, aspek bunyi atau ejaan, yang dimana tanpa mengubah makna dasarnya gitu. Nah, data yang kami dapatkan di TikTok itu ada akun yang komen di suatu konten itu, dia komen kata sekali menjadi sekali, yang dimana harusnya kata sekali itu ya disebutkannya sekali aja pakai short gitu, tapi ternyata disebutkannya menggunakan shin, jadi sekali gitu. Nah, ada perubahan bunyi dan ejaannya. Bunyinya seharusnya bunyinya se menjadi she, tapi maknanya nggak berubah gitu. Dan ini termasuk ke contoh yang ketiga, yaitu adalah modifikasi fonetis. Terus ada kata gue juga yang kita dapatkan di situ. Dari kata gue itu ada yang seharusnya yang kita kenal itu adalah G U E, tapi ada yang komen menggunakan G U W E. Jadi ada ejaan yang berubah di situ, tapi maknanya sama. Terus yang keempat ada pemenggalan atau kata sapaan. Pemenggalan adalah proses pemendekan yang mempertahankan salah satu bagian dari kata sehingga bentuknya lebih singkat, namun maknanya tetap bisa dipahami gitu. Nah, data yang kami dapatkan dari TikTok ini ada kata men dan juga ada kata ci gitu. Jujur gue capek banget men, serius. Atau yang woi lah ci, ini itu apaan ci gitu. Nah, cukup menjadi tantangan bagi kami terhadap penelitian ini dari kata men dan ci ini. Tapi setelah kita analisis lebih lanjut, men ini adalah ya bisa dibilang sekedar sapaan aja. Woi men, sini, ayolah men, main, udah lama banget lu nggak main gitu. Terus juga, nah ci cukup sulit untuk kami analisis, tapi ada beberapa makna yang menurut kami cukup dekat dan bisa menjadi acuan bagi kami, yaitu ci ini adalah sekedar bisa dimirip-miripkan dengan guys atau cuy. Lu kemarin gimana cuy, belajarnya udah paham belum? Atau oh guys ini ayo nimbrung main nongkrong guys gitu. Nah, ci ini termasuk ke kelompok mereka gitu. Itu yang kami dapat dari hasil analisis kami. Terus selesai pada pembahasan 4 contoh perubahan morfologis yang dimaksudkan oleh M. Ramlan. Sekarang sebenarnya apa sih pengaruhnya terhadap kemampuan berbahasa Indonesia itu? Nah, pengaruhnya ada dua sisi. Yang pertama sisi negatif dan juga sisi positif. Positifnya ini menunjukkan kekreativitasan berbahasa mahasiswa. Jadi, seiring berkembangnya zaman, seiring berjalannya waktu terus-menerus, warga Indonesia itu mampu menggunakan bahasa atau mampu berkomunikasi dengan lebih kreatif gitu. Kreatifnya ingin dimaksud apa? Ya kreatif itu sekedar membuat bahasa-bahasa baru aja, atau sekedar menyerap bahasa asing dan juga digabungkan dengan bahasa Indonesia menjadi bahasa baru, tapi maknanya tetap ada gitu. Dan sisi negatifnya juga cukup memprihatinkan sih. Kalau sisi negatifnya tuh kalau dipakai terus-menerus, kita bisa terbawa ke situasi formal misalnya, dan menurunkan kepekaan terhadap kaidah bahasa baku gitu. Nah, karena itu mahasiswa perlu punya kemampuan alih kode atau code switch, yang dimana mampu berpikir kapan ya kira-kira gue bisa cocok memakai bahasa yang gaul, atau kapan ya kira-kira gue cocok memakai bahasa yang baku gitu. Tapi ya saya kira mahasiswa sudah cukup kritis lah untuk mengerti itu gitu. Lalu sekarang kita masuk ke kesimpulan yang kami dapati di sini akhirnya tersimpulkan menjadi 3 poin saja. Poin pertama itu adalah bahasa gaul di TikTok terbentuk melalui 4 proses, yaitu proses morfologis ya, yaitu akronim, tadi contohnya Salfok, terus ada penyerapan bahasa asing, terus tadi contohnya tuh spill dong atau nolep lu gitu, acting juga, terus ada modifikasi fonetis tadi yang sekali dan gue itu, dan juga ada pemenggalan atau kata sapaan tadi yang men atau ci gitu. Nah, poin kedua itu adalah proses pembentukan ini banyak dipengaruhi bahasa Inggris ya. Proses pembentukan dan cara berkomunikasi warga Indonesia pada saat ini tuh banyak dipengaruhi bahasa asing, spesifiknya bahasa Inggris gitu. Dan
kebutuhan komunikasi yang cepat serta informal gitu. Dan ini tuh sesuai dengan teori variasi bahasanya Abdul Khair gitu, yang waktu itu beliau bicarakan. Terus ada poin ketiga, yaitu adalah penggunaan bahasa gaul yang intensif berpotensi menggunakan kemampuan berbahasa Indonesia yang digunakan oleh mahasiswa gitu, sehingga kemampuan alih code atau code switch perlu dikembangkan agar bahasa bisa disesuaikan dengan situasi kondisinya. Itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seharusnya mahasiswa sudah cukup kritis ya untuk bisa menggunakan bahasa baku di kondisi apa dan bahasa gaul di kondisi apa gitu. Dan perlu digarisbawahi juga, kesimpulan yang kami dapatkan dan yang kalian terima ini adalah kesimpulan yang berasal dari kelompok kami. Dan juga mungkin penelitian ini belum sekompleks atau belum sebanyak penelitian-penelitian lain gitu. Jadi sebenarnya informasi ini cukup berguna untuk agar mahasiswa atau warga Indonesia yang mampu berkomunikasi selayaknya sekedar individu yang berasal dari negara Indonesia aja gitu. Jadi kita jangan berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa asing. Maksudnya ya, lebih baik kita berkomunikasi menggunakan bahasa sendiri dan memperkenalkan bahasa kita terhadap internasional gitu. Mungkin penelitian dari orang lain atau dari peneliti lain tuh mendapat informasi yang cukup kompleks atau cukup banyak. Tapi semoga penelitian kami mampu menjadi bahan belajar ya terhadap kalian yang menonton video ini gitu. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, dari saya Tegar Fadila Rosyidin dan teman saya Siti Nur Aisyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penelitian ini berguna untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.